Well, hello people. Jumpa lagi sama kita di Plus Plus Film. Teruntuk kalian semua, apa kabar nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oh iya, numpung lagi inget nih, kita mau ngasih tahu ke kalian kalau sekarang Plus Plus udah punya Instagram loh. Buat kalian yang mau tahu keseharian kami, bisa follow Instagram kita ya. By the way, belakangan ini gue lagi tertarik banget nonton sebuah film tentang perjudian. Nah, akhirnya gue nemu sebuah film yang judulnya Molly's Game. Film ini merupakan kisah nyata dari adaptasi buku memoir atau biografi singkat yang ditulis oleh Molly Bloom, si tokoh utama di dalam film ini. Sedikit aja nih yang mau kita kasih tahu. Molly's Game menceritakan tentang seorang mantan atlet ski berbakat asal Amerika yang bernama Molly Bloom. Dia harus mengakhiri karirnya di dunia olahraga karena cedera parah saat mengikuti seleksi untuk Olimpiade. Kemudian hidup Molly berubah sangat drastis setelah dirinya menjadi penyelenggara poker underground yang paling eksklusif di dunia, yang para pemainnya merupakan kalangan kelas atas di Amerika. Bahkan menurut isu yang beredar, klien-kliennya Molly ada juga dari nama-nama terkenal. Nah, daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja yuk ke ceritanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa matikan lampu, pasang headsetnya, and this is it, Molly's Game. No playing, happy YouTube, and chill. All I knew was school. My cheese platter had a sticker. Professional dealer was setting up the team the opposite. Brad's betting representative. Harlan didn't know that Brad didn't know what any of that meant. And what he didn't realize was the winning hand. I didn't have any kings, except the one in the middle. Out loud. Write it on a cocktail napkin. Crumple the napkin up. When do we tell them the game's gonna start? Tell them it's been happening. Mom. Molly's Bloom lahir di Loveland, Colorado, Amerika, dari pasangan Larry dan Char Bloom. Sejak kecil, Molly selalu dididik keras oleh ayahnya saat berlatih ice ski. Ketika di usianya menginjak 12 tahun, Molly sempat rehat bermain ski karena menderita penyakit skoliosis. Dan Molly harus melakukan pemulihan diri setelah ia menjalani operasi tulang punggung. Meski sempat diragukan untuk kembali bermain ski, namun setahun kemudian dia mulai berlatih lagi untuk bermain ski mogul atau ski dengan gaya bebas. Dan di umur ke-20 tahun, Molly berhasil masuk timnas ski Amerika Serikat atas kerja kerasnya. Pas zaman dia masih kuliah, Molly juga menduduki peringkat ketiga di Kabupaten Amerika Utara pada kejuaraan mogul wanita. Kerennya lagi, meskipun prestasinya sebagai atlet cukup apik, Molly ternyata nggak melupain sama sekali pendidikannya. Molly Bloom merupakan seorang lulusan S2 jurusan bidang ilmu politik di Universitas Colorado. Dan Molly juga lulus dengan predikat cum laude. Selain itu, Molly juga mempunyai nilai yang di atas rata-rata saat tes masuk ke Universitas Harvard. Jadi bisa dibilang Molly ini ngeborong semua definisi sempurna sebagai wanita. Cantik, atlet berprestasi, dan pintar di bidang akademik. Tapi sayangnya, karirnya sebagai pemain ski harus berakhir setelah Molly mengalami kecelakaan pada seleksi Olimpiade musim dingin tahun 2002. Yang membuatnya lebih memilih untuk pensiun sebagai atlet di usia muda. Setelah pensiun jadi atlet ski profesional, Molly sebenarnya mempunyai rencana untuk melanjutkan sekolah hukumnya. Tapi karena Molly merasa capek karena terus dituntut oleh ayahnya sejak kecil, Molly pun memutuskan untuk rehat sejenak dari dunia pendidikan dan memilih pergi ke Los Angeles. Nah, selama jadi anak rantau di Los Angeles, Molly numpang menginap di rumah temannya. Keadaan itu mau nggak mau ia harus terima karena Molly nggak punya cukup uang buat menyewa penginapan. Dia juga udah nggak dapet jatah uang jajan lagi dari ayahnya dan hanya mengandalkan uang dari tabungan pribadinya. Nah, karena keadaan kepepet itulah,
yang kemudian memaksa Molly mengambil pekerjaan yang sebelumnya nggak pernah terbayangkan olehnya, yaitu menjadi seorang barista di klub malam, sekaligus menjadi waiters. Dari sinilah awal mula kehidupan Molly Bloom dimulai. Suatu malam, saat sedang melayani tamu seperti biasanya, Molly tak sengaja bertemu dengan Dean, seorang pengusaha real estate yang juga punya bisnis sampingan menjadi bandar judai poker. Karena tertarik melihat latar belakang pendidikan si Molly, Dean lalu menjadikannya sebagai sekretaris di kantornya. Tapi lama-kelamaan karena bisnis real estate-nya nggak laris-laris banget, Dean berencana mencari tambahan penghasilan dengan menggelar sebuah permainan poker eksklusif yang isinya orang-orang dari kalangan atas di Amerika, seperti pebisnis, pejabat, hingga artis Hollywood. Dan permainan itu dilangsungkan di sebuah bar bernama The Cobra Lounge. All I knew was my cheese platter had a sticker professional dealer was setting up the table. Nah, sebelum permainan itu dimulai, Dan, Molly, dan para pegawai lainnya terlihat menyiapkan sebuah persiapan yang diperlukan. Karena memang yang diundang merupakan tamu-tamu yang spesial. Dan setelah para tamu berdatangan, Molly menyambut mereka dan mencatat nama di sebuah database untuk pembukuan. Di sela-sela pekerjaannya sebagai host judai, Molly mencoba mempelajari istilah-istilah dan tata cara bermain dalam dunia poker dari internet. Karena memang hal tersebut hal yang baru baginya. Dan ketika permainan selesai, tak disangka-sangka malam itu Molly mendapatkan uang tips dari klien dengan nominal yang cukup besar, yaitu $3.000. Karena tergiur dengan uang yang dihasilkan dari tips begitu banyak, Molly tidak bisa menolak ketika Dean menyuruhnya untuk menjadi host judai setiap minggunya. Apalagi salah satu dari klien mereka, yaitu Player X, nampaknya menyukai si Molly. Tapi sayangnya, permainan yang digelar oleh Dean itu hanya bertahan 6 minggu saja. Karena Dean mulai iri dengan pendapatan Molly dari uang tip yang sangat besar. Dan terjadilah masalah internal di antara Molly dan juga Dean. Karena menurut Dean, dia nggak perlu bayar gaji Molly lagi, karena udah dapat uang tip yang lebih gede dari tamu yang datang. Karena nggak terima diperlakukan kurang adil, Molly pun berusaha membuat permainan pokernya sendiri dengan menyewa hotel mewah dari uang hasil tabungan miliknya selama menjadi host judai. Selain itu, Molly juga terlihat mulai membeli barang-barang mewah. Bisa dibayangkan ya, baru kerja 6 minggu aja udah bisa kebeli mobil, tas mahal, ganti handphone, dan beli penthouse mewah. Makanya, Molly mencoba melebarkan sayapnya lebih jauh di bisnis judai ini dengan bergerak tanpa si Dean. Dalam menjalankan bisnis barunya, Molly sedikit melakukan kecurangan dengan mengambil data-data klien milik si Dean dan mengatakan pada mereka kalau Molly lah yang kini mengatur jalannya permainan. Penthouse yang ia buka pun sudah dipastikan legal karena sudah nego dengan pengacara di sana. Kemudian, Player X memberi saran kepada Molly, yaitu menaikkan jumlah taruhan sebesar $250.000. Tanpa pikir panjang, Molly pun tertarik dan mulai mencari pemain baru untuk diundang. Dan Molly pun berhasil mengundang Donnie Silverman, yaitu seorang juara dunia poker series dan Bad Bread, seorang pecandu judai tapi tidak pernah memenangkannya. Sementara itu, Molly kembali merekrut seorang pria bernama Harlan. Harlan terkenal dengan kejeniusannya di dalam meja judai. Hingga suatu ketika, Harlan berhadapan dengan Bad Bread. Harlan begitu yakin dengan pengalaman yang ia miliki di berbagai meja judai, seperti membaca ekspresi seseorang ketika lawannya menaruh all-in. Sedangkan Bad Bread seorang yang gak punya pengalaman dan membuat Harlan menjadi kebingungan. Kalian mau tahu nggak apa yang terjadi? Tanpa disangka, Bad Bread berhasil menipu Harlan. Brad's doing the opposite.
Brad didn't know what any of that meant. And what he didn't realize was the winning hand. I didn't have any kings, except the one in the middle. Karena tertipu oleh Bad Brad, membuat pikiran Harlan jadi nggak fokus seperti kehilangan cara bermainnya. Dia terus membeli chip dan kalah. Harlan mengalami kerugian 1,2 juta dolar dan tak tahu bagaimana cara membayarnya. Lalu 1 minggu kemudian, entah bagaimana caranya, Harlan berhasil membayar hutangnya kepada Molly. Di malam harinya ternyata Player X mengaku kalau dirinya memberikan pinjaman pada Harlan dengan bunga 50%. Karena tahu Player X memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat besar, Molly pun bertengkar dengan si Player X. Dan karena kejadian itu juga, Player X membawa kabur semua kliennya Molly dan membuat Molly terpaksa harus menutup penthouse-nya. 10,000 is 10,000 that doesn't go into it. You want to get there right then. 2 minggu kemudian, Molly berangkat ke New York. Ia berniat membangun kembali bisnis pokernya. Kini, Molly nggak lagi ngincer para bintang film dan orang-orang dari kalangan atas. Tapi sekarang incarannya hanya para pebisnis besar dan seorang playboy. Molly lalu merekrut Jesse yang merupakan seorang pemain poker. Molly juga merekrut Selby yang memiliki keahlian IT supaya dapat memeriksa semua latar belakang pemain. Kemudian ada juga Winston yang memiliki berbagai channel dan salah satunya adalah keluarga kerajaan Arab. Mereka pun menjalankan tugasnya masing-masing. Write on a cocktail napkin, crumple the napkin up. When do we tell them the game's gonna start? Tell them it's been happening. Mom, Sudah seharusnya dia memiliki keamanan yang sangat ketat. Dan bener aja, Molly dicurangi sama salah satu pemain yang bernama Cole. Molly pun memutuskan untuk bekerja sama dengan agen baru yang dipanggil dengan sebutan B. B menyarankan kepada Molly kalau ia harus mengambil beberapa persenan dari pemain poker. Karena semakin berjalannya waktu, bisnis Molly akan diliput oleh media. Mana lagi para pemain pasti meminta untuk merahasiakan nama-nama mereka. Setelah mempertimbangkannya, Molly pun diam-diam mengambil beberapa persen dari para pemain. Karena tak mau mengulangi kesalahan yang sama seperti di waktu lalu. Walaupun Molly menyadari kalau hal itu membuatnya melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Setelah itu, Molly pun didatangi oleh pria yang bernama Donnie. Malam itu, Donnie kalah besar, sampai-sampai ia nggak bisa membayar kepada Molly. Maka dari itu, Molly memanfaatkan dirinya yang sering bermain di Brooklyn, tempat para miliarder bermain di sana. Si Molly kemudian meminta Donnie untuk membawa teman-temannya bermain di tempatnya. Dan minggu depannya, Molly kedatangan pemain baru, yaitu Mike Davidoff. Mike mempunyai jaringan klinik medis. Lalu Ilya dan Alexei, kakak beradik ini, mempunyai bisnis baja besar. Dan terakhir ada Sally Habib, seorang miliarder seni klasik di dunia. Dari bisnis judainya itu, Molly mendapat keuntungan sebesar 4.700.000 US dollar. Kemudian pada suatu hari, Molly bertemu 2 orang pria bernama John dan Paul. Mereka menawarkan jasa bodyguard kepada Molly. Sayangnya, Molly menolak mereka dan meninggalkannya. Hal itu membuat John dan Paul marah dengannya. Keesokan harinya, ketika Molly sedang bersantai menikmati liburan Natal dan Tahun Baru, tiba-tiba aja ada seseorang yang datang menemuinya dan kemudian menghajarnya. Molly hanya bisa pasrah dan memberikan uang yang ia miliki. Bahkan pria itu juga mengancam ibunya Molly. Kejadian itu pun membuat Molly harus menutup diri dari dunia luar untuk sementara waktu. Or go to an ER. 10 hari pun telah berlalu. Molly berniat untuk membuka kembali bisnis pokernya selama seminggu full. Saat persiapan, Molly mendapat berita kalau beberapa kasino digerebek oleh FBI.
Tapi saat itu ia tak menganggap kalau itu adalah sebuah ancaman yang berarti. Lalu bisnis poker Molly pun dibuka kembali. Tapi Molly malah mendapat telepon dari Donnie kalau dirinya lagi digerebek di salah satu tempat kasino terbesar. Bahkan ada 5 blok kasino digerebek pada saat itu. Dan Molly pun melarikan diri ke rumah ibunya di Colorado. Setelah semua kejadian itu, Molly memutuskan berhenti menjalankan bisnisnya dan memilih beralih menjadi penulis untuk menulis pengalamannya yang selama ini terjadi. 2 tahun kemudian, kita diperlihatkan kalau Molly telah ditangkap oleh FBI. Tapi setelah itu, Molly dibebaskan sementara. Setelah membayar uang jaminan sebesar 100.000 US dollar untuk mencari penasihat dan pengacara. Kemudian, ia datang menemui penasehat yang bernama Charlie Jaffe. Sebelum kedatangannya, Charlie sudah membaca buku yang Molly terbitkan. Molly mengaku kalau dirinya sudah tak mengoperasikan bisnis pokernya dan sekarang menjadi penulis buku. Molly pun sempat bingung mengapa dirinya ditangkap padahal dia udah gak jalanin lagi bisnisnya. Si Charlie pun mencoba memberitahunya mengapa si Molly jadi korban operasi tangkap tangan. Alasannya adalah karena Molly menulis beberapa nama para pemain yang sering bermain di tempatnya. Charlie sendiri sempat menolak untuk membantu Molly. Tapi Molly terus berusaha untuk meyakinkan Charlie. Bahkan Molly sampai meneteskan air mata di depannya. Karena Molly sangat membutuhkan ahli hukum untuk mendampinginya. Dan sidang pertama pun dimulai. Beberapa hari kemudian, Molly dan Charlie pun kembali bertemu. Charlie mengingatkan kepada Molly kalau lawannya nanti adalah para mafia-mafia. Karena perjudian yang dilakukan oleh Molly bersangkutan dengan mereka. Kemudian Charlie meminta Molly agar dia memberikan bukti-bukti yang disimpan di dalam harddisk miliknya. Agar Molly didakwa tidak bersalah. Tapi Molly malah menolak saran dari Charlie. Karena menurut Molly, di dalam harddisk itu berisikan semua data asli klien langganannya yang dulu sering bermain di tempat Molly. Dan Molly juga nggak ingin membocorkannya. Charlie pun berusaha untuk meyakinkan Molly dengan memberikan HP-nya yang berisi semua bukti catatan kliennya. Agar Molly percaya kalau Charlie tidak pernah membocorkan rahasia kliennya. Di malam harinya, Charlie memberikan kabar kepada Molly kalau pemerintah mengajak Molly bekerja sama. Namun lagi-lagi Molly menolaknya. Tapi kata Charlie, kalau Molly nggak mau bekerja sama, Molly akan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Karena terpaksa Molly mau nggak mau harus bekerja sama. Tapi dengan catatan, dia hanya memberikan informasi tentang dirinya, bukan para pemain langganan si Molly. Suatu hari, Bad Brand ditangkap oleh kepolisian karena menjalankan investasi bodong dan berhasil menipu banyak orang. Bad Brand pun mencoba menjelaskan kepada polisi kalau awal mulanya dia adalah seorang penjudai dan rugi mencapai 5 juta dolar. Lalu dia menyalahkan Molly karena mendorongnya menjadi pecandu judai. Karena tak mau terlibat terlalu jauh, Molly pun terpaksa membayarnya sebesar 500.000 US dollar. Semakin hari semakin berat aja yang dijalani oleh Molly. Karena terlalu stres dan merasakan depresi, Molly pun mulai menekan obat-obat terlarang. It knocked me out for a few hours. It was dark and friendless. We go fracking. Akhirnya, tibalah waktu di mana Molly bertemu dengan agen FBI untuk memberikan semua informasinya. Selama 5 jam, Molly menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh agen FBI tersebut. Namun semakin lama, pertanyaan yang diberikan oleh agen FBI tersebut malah memojokkan si Molly. Charlie mulai tak tahan melihatnya, dan akhirnya ikut serta membela Molly dari intimidasi agen FBI tersebut. Setelah itu, agen FBI meminta berbicara serius dengan Charlie. Dan Molly pun pergi keluar untuk menenangkan pikirannya sejenak.
Kemudian saat menenangkan pikirannya itu, Molly tak sengaja melihat tempat ice skating dan mencobanya sambil mengenang masa kecilnya. Namun Molly malah kehilangan arah dan dikagetkan oleh seseorang yang ternyata orang itu adalah ayahnya Molly. Molly seakan tak percaya kalau ayahnya datang ke New York demi bertemu dirinya. Sudah sewajarnya sang ayah khawatir kepada anaknya, walaupun dulu Molly dan ayahnya sempat bertengkar dan mengakibatkan Molly pergi dari rumah. Ayahnya meminta maaf atas kejadian itu. Ayahnya juga mengetahui kalau Molly kini sedang mengalami hal sulit setelah membaca bukunya. Bahkan si ayah nggak terima setelah mendengar kalau Molly sempat dihajar oleh seseorang. Setelah itu, Molly kembali menemui Charlie. Di sana Charlie mengaku kalau alasannya membantu Molly karena permintaan anaknya. Lalu Charlie meminta Molly memberikan harddisk berisi bukti-bukti itu. Dan lagi-lagi mereka berdebat. Molly ingin pergi ke persidangan dan mengaku kalau dirinya telah bersalah untuk menyelesaikan semuanya. Keesokan harinya, Molly dan Charlie berada di persidangan. Hakim pun memulai persidangannya. Hakim itu memberikan pertanyaan sebanyak 87. Molly pun lalu menjawabnya dengan terus terang. Lalu hakim itu pun merasa heran sama Molly karena menjawabnya dengan sangat jelas. Kemudian hakim itu pun meminta para pengacara dan agen FBI berunding untuk menetapkan keputusannya. Setelah melakukan perundingan tersebut, hakim pun memutuskan untuk menolak hukuman dari pemerintah yang ditetapkan kepada Molly. Dan Molly pun hanya mendapatkan hukuman 200 jam dalam pelayanan masyarakat dan 1 tahun pengawasan. Molly juga dikenakan denda sebesar 200.000 US dollar. Setelah perjalanan panjangnya, ayahnya mengajak Molly dan sahabat-sahabatnya merayakan kebebasan Molly. Dan akhirnya Molly pun bisa kembali tersenyum. Dalam film ini, ada beberapa pesan yang bisa kita ambil buat kalian nih. Uang panas itu nggak akan kembali dengan utuh. Apalagi uang hasil kerja keras kalian atau tabungan kalian dikorbankan demi bermain judai online. Jangan nafsu atas kekalahan yang kalian terima. Cobalah untuk berdamai dengan diri sendiri demi untuk masa depan yang lebih baik. Oh iya, buat kalian yang mau kasih kritik, saran, atau mau request, bisa banget tulis di kolom komentar. Atau bisa DM ke akun Instagram kami. Linknya ada di deskripsi ya. Mungkin segitu dulu video yang bisa kita sampaikan kali ini. Dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Happy and chill!